Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afakar Jambil dengan NRP 15.22232, dan juga ada dua teman saya yaitu Muhammad Dafa dari Junior Irawan dengan NRP 15.222.003, dan juga Katon Rinantomo dengan NRP 15.222.012. Di sini kami akan menjelaskan arsitektur dari proyek kami, dan nantinya bakal ada penjelasan untuk demonstrasinya dari teman saya Dava dari Junior Irawan. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan dari arsitektur proyek kami. Itu adalah arsitektur dari sistem chatbot berbasis AI yang saya dan teman-teman saya bangun menggunakan layanan AWS. Dari sini untuk bagian satu itu front-end-nya ya. Di sini pertama-tama user mengakses aplikasi melalui front-end. Front-end ini saya buat menggunakan Amazon S3 dengan konfigurasinya itu static website hosting. Lalu saya distribusikan menggunakan Amazon CloudFront agar performa cepat dan bisa diakses dari berbagai lokasi dengan CDN. Lalu langsung ke bagian kedua ya. Di sini ada API gateway. Dari front end tadi, semua request dari user diarahkan ke Amazon API Gateway. Di sini kami sudah siapkan dua endpoint ya, itu adalah endpoint /chat dan endpoint /upload -csv. Endpoint yang chat ini itu untuk mengirim pesan ke chatbotnya. Kalau yang upload /csv ini untuk mengunggah atau untuk mengirim atau mengupload file CSV sebagai knowledge base. Lanjut ke bagian backend. Di sini API Gateway yang tadi akan meneruskan request ke backend yang berjalan di Amazon EC2 di Amazon EC2 ini. Backend ini juga dibuat dengan Node.js di sini dan dikemas menggunakan Docker agar mudah dipindahkan antara environment jika suatu saat dibutuhkan. Terus lanjut ke bagian 4 itu database. Nah, di sini untuk database-nya itu saya menggunakan kami menggunakan Amazon RDS dengan PostgreSQL ya. Dengan PostgreSQL. Di PostgreSQL ini kami menambahkan ekstensi PG vector di sini sehingga database kami bisa berfungsi sebagai vector database. Nanti CSV yang di-upload oleh user akan diolah menjadi embedding vector lalu disimpan di database bersama teks aslinya. Terus ke selanjutnya itu proses chatnya. Nah, sekarang alur percakapan atau alur chatbotnya itu pertama-tama user mengirim pertanyaan melalui front end, terus pertanyaan diterima oleh back end, lalu dibuatkan embedding menggunakan model Cohere embed multilingual. Terus embedding tersebut dicocokkan dengan data di PostgreSQL tadi, ditambah dengan yang PG vector untuk mencari teks yang paling relevan. Lalu hasil pencarian teks relevan ini kemudian diteruskan ke Claude 3 Sonnet. Model Claude 3 Sonnet itu model AI yang kami gunakan untuk menghasilkan jawaban yang natural. Lalu Claude memproses input tadi dan menghasilkan jawaban dalam bahasa yang natural. Lalu jawabannya akan dikirim kembali ke backend. Lalu backend mengembalikan atau return jawaban ke user melalui frontend. Jadi untuk ringkasannya itu Cohere ini itu untuk membuat embedding dari pertanyaan user dan juga dari knowledge base CSV. Lalu Postgre plus PG vectornya itu untuk menyimpan embedding dan melakukan similarity search. Lalu Claude 3 Sonnet ini untuk membuat jawaban natural berdasarkan konteks yang ditemukan. Lalu EC2 backend-nya itu untuk mengatur alur komunikasi antar komponen ini. Lalu yang terakhir itu API Gateway ditambah S3 dan CloudFront itu menjadi jembatan antara user dan backend. Dengan arsitektur ini, sistem chatbot ini bisa menerima pertanyaan, mencari jawaban, berbasis knowledge base yang diunggah, dan memberikan jawaban natural dari Claude. Semua layanan AWS yang digunakan saling terintegrasi sehingga sistem dapat berjalan scalable, fleksibel, dan mudah dikembangkan di masa depan. Mungkin itu saja dari penjelasan arsitekturnya.
Kita lanjut ke pembahasan demo aplikasinya. Sekarang saya akan mendemonstrasikan hasil dari tugas EAS yang telah kami buat. Di sini terdapat dokumen CSV sebagai knowledge base untuk chatbot. Di sini sudah ada dua dokumen yang sudah diupload. Di sini saya akan mencoba chat, misalnya menurunkan risiko hipertensi, cara menurunkan risiko hipertensi. Nah, di sini ada jawaban berdasarkan knowledge base. Urutan dari atas paling bawah, yang paling atas itu yang paling sesuai jawabannya berdasarkan knowledge base. Di sini jawabannya adalah mengurangi konsumsi garam dapat menurunkan risiko hipertensi. Untuk yang bawahnya ini eh, karena di vektor database-nya itu ini terkait dengan jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan. Oke, di sini misalnya yang belum ada itu antioksidan. Saya akan tanya makanan antioksidan. Nah, di sini jawabannya belum ada yang presisi. Sekarang akan saya coba upload. Saya upload. Sesi berhasil diupload dan embedding dibuat. Di sini saya akan menanyakan antioksidan lagi. Nah, di sini konsumsi makanan kaya antioksidan. Contohnya blueberry. Untuk yang lain seperti olahraga atau berjemur, saya akan coba olahraga ringan. Nah, beban ringan atau yoga membantu memperkuat otot dan tulang. Ini saya akan coba tanyakan sesuatu yang ada di luar knowledge base, seperti apa itu ITENAS. Nah, di sini persen knowledge base ini dari konsumsi alkohol berlebihan, mengatur pola makan dan makanan yang antioksidan. Ini karena dalam vektor embedding vektor yang ada di database, ini adalah jawaban yang paling sesuai untuk pertanyaan ini. Sekian demonstrasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.